Ya, sekarang kita lanjutkan Al-Baqarah ayat 161. Silakan, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim Betul? laknatullahi wal malaikati wan nas Gunah ya. Wan nasi. ajma'in. Ya, artinya Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. ya, kita melihat di Quran Muslimah Ini berkata. baru ditempel kan, jadi ini bah. Tadi jadi kan pada lepas semua nih Pak, lepas. Iya, si kaku, Bu. Quran Muslimah Al-Baqarah 161. Iya, perkata. Emang mobilnya siapa, Dek? Mas ini nggak bawa. Inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang kafaru, kafir atau ingkar, wa matu, dan mereka mati, wahum, dan mereka kufar, orang-orang kafir, ulaika, mereka itu alaihim, atas mereka laknatu, kutukan atau laknat Allah wal malaikati, dan para malaikat, wan nasi, manusia, ajma'in, seluruhnya. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, menjadi hal mereka itu mendapat kutukan Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Maksudnya wajar mendapat kutukan itu, baik di dunia maupun di akhirat. Mengenai manusia, ada yang mengatakannya umum dan ada pula yang mengatakannya khusus dari orang-orang beriman. Ya, kita melihat di syair untuk penjelasan lebih terperinci mengenai ayat ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Orang-orang kafir sesungguhnya hati tertutup tidak menerima Allah sebagai Tuhan manusia, Nabi Muhammad utusannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kita sering mendengar kata-kata kafir. Nah, ini harus dimengerti kafir itu apa. Kafir itu kalau dalam bahasa Inggris cover, dia cover. Artinya menutup. Sebagai penutup, cover. Kafir itu dari bahasa Arab. Ya, yang dimaksud dengan menutup di sini menutup mata hatinya, tidak meyakini, mempercayai Allah adalah sebenar-benarnya Tuhan, kemudian tidak mempercayai juga Nabi Muhammad sebagai utusan. Jadi kata-kata kafir ini adalah bahasa Al-Quran. Bahasa halus, bukan bahasa untuk menjelekkan atau merendahkan
golongan apapun, agama apapun. Ketika mengatakan kafir, artinya dia menolak, tidak menerima keyakinan kita bahwa Allah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Nah, terhadap orang ini kita katakan apa? Lakum dinukum waladi. Bagi kalian silakan meyakini apa yang menjadi kepercayaan kalian. Bagi kami Allah sebagai Tuhan kami adalah ini yang kami yakini. Anda mengkafiri, Anda mengingkari. Tidak ada penghinaan di sini, Bu. Jadi kata-kata kafir itu bahasa Quran, bahasa yang sangat indah. Kan ada ayatnya, qul ya ayyuhal kafirun. Hai semua orang-orang kafir. Ini ditujukan kepada kafir Quraisy zaman dulu yang tidak mengimani Nabi Muhammad, tidak meyakini Allah sebagai Tuhan yang sebenarnya. Dan orang kafir nggak ada yang marah dibilang orang Quraisy, ya, nggak ada yang marah dibilang orang kafir. Kecuali kalau dengan nadanya yang terlihat menghina, kafir lo. Nah, itu baru. Nah, kalau kita seperti nadanya berarti menghina. Tapi mengatakan, hei Anda kafir, ya kan, nggak apa-apa. Bahkan di agama lain kita dianggap domba, Bu. Lebih rendah lagi kita. Jadi katanya selain agama mereka, kita dianggap domba-domba yang tersesat. Kita malah lebih hina lagi dikatakan domba. Tapi kita tidak marah, ya. Makanya orang non-muslim yang memahami mana kafir sebenarnya, mereka nggak akan pernah tersinggung. Karena kata-kata kafir itu adalah dia menutup hatinya. Kan ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kafir adalah orang yang menutup mata hatinya, tidak meyakini Allah sebagai Tuhan umat Islam. Jadi jangan alay lagi dengan kata-kata kafir. Tapi kita umumnya di Indonesia ini kita tidak langsung mengatakan kafir, paling non-muslim. Itu mungkin lebih hati-hati supaya tidak tersinggung. Tapi seandainya kita mengatakan kafir nggak masalah itu kan. Itu bukan penghinaan, Bu. Memang itu bahasa Quran. Tapi kita kan di sini beragam, kemudian ya mungkin masih terlihat tabu atau bagaimana. Ya kebanyakan kita mengatakan non-muslim. Kepada non-muslim bisa berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya itu, Bu, ya. Jadi jangan sampai dengan istilah kafir ini lalu membuat terjadi perpecahan di antara sesama anak bangsa. Itulah makna kafir yang dijelaskan dalam syair ini. Lanjutkan, Bu, berikutnya. Langsung aja gini, Masuk. Apalagi mereka durhaka dengan sikap dan tutur kata, sungguh itu perbuatan tercela, membuat Allah menjadi murka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini konsep intern kita dalam agama Islam. Siapapun yang tidak menerima Islam sebagai agamanya, tidak meyakini Allah sebagai Rasulnya, tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai utusannya, mereka dikategorikan kafir. Ya, Bu, ya. Nah, bagaimana statusnya? Ya karena mereka kafir, ya mereka tidak akan masuk surga nantinya. Ya terserah keyakinan mereka. Kami juga masuk surga, ya terserah. Gitu. Anda meyakini seperti itu. Sama seperti ditanya, yang paling cantik siapa? Ya istri saya. Di antara semua ini, saya yang paling cantik, istri saya kata. Terus sebelahnya tersinggung. Berarti Anda menghina istri saya dong. Saya juga istri saya cantik. Enggak. Terserah Anda. Menurut saya, yang paling cantik adalah istri saya. Terserah. Kalau istri saya nggak urus. Silakan urus istri masing-masing. Kalau saya mengatakan istri kamu yang paling cantik dibandingkan istri saya, berarti nanti istri saya marah dong. Berarti disangkanya nanti saya ada sesuatu, ya. Ada suatu ketertarikan kepada istrimu. Makanya walaupun kamu mengatakan istri saya jelek, saya mengatakan istri saya paling cantik. Kalau istrimu, ya urus dirimu
sendiri. Ini juga sama, Bu, dalam keyakinan kita bahwa orang-orang kafir itu, apalagi mereka durhaka, akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Murka itu kan bisa azab ya, siksa nanti di akhirat, itu pasti, Bu ya. Ini keyakinan kita. Mungkin di keyakinan agama lain juga sama mungkin, Bu. Kita mungkin diazab juga. Itu terserah, itu keyakinannya. Di dalam intern, Bu ya. Jadi tidak boleh saling menyalahkan ya. Yang jelas menurut keyakinan kita yang benar adalah agama Islam. Sesungguhnya Tuhan kita Allah sebenar-benarnya dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Titik, tidak boleh dibantah-bantah lagi. Lanjut, Bu. Berikutnya. Bila mereka mati nantinya dalam keadaan kafir yang nyata, dapat laknat Allah Ta'ala, siksa yang berat di neraka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalau mereka mati kafir, nggak sempat taubat, Bu ya. Ya, mereka akan mendapatkan apa tadi, Bu? Itu, laknat, itu kutukan. Laknat di sini jauh dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan kita. Nah, bagi mereka yang mencari kebenaran, kembali kepada pencarian yang sebenar-benarnya, mereka malah masuk Islam. Sesungguhnya yang benar itu agama Islam. Ini kata Quran seperti ini. Berarti kita kalau nggak cepat taubat, nggak cepat masuk Islam, kita pun nanti akan dilaknat oleh Allah. Gitu, Bu ya. Nah ini, jadi kata-kata kafir itu ini menutup mata hatinya untuk menerima keyakinan. Nah kalau itu yang dilakukan, mereka akan mendapatkan laknat. Nah orang yang mengimani Islam adalah agama yang sebenar-benarnya, agama yang lurus, Allah adalah Tuhan sebenar-benarnya, mereka akan segera bertaubat. Tapi bagi orang yang nggak pernah taubat, nggak mau taubat, mereka akan dilaknat, mendapat kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ayat sebelumnya kan tidak disebutkan kata-kata kafir 160. Mereka itu awalnya menyembunyikan kebenaran dan dilarang dalam agama kita. Tetapi mereka bertaubat. Nah, begitu mereka bertaubat, Allah menerima taubatnya. Nah, di ayat ini 61 nggak ada taubatnya, Bu. Maka dikatakan kafir. Kalau dia taubat, berarti bukan dikatakan kafir lagi. Apa lawan kafir, Bu? Beriman, mukmin, muslim, ya kan? Nah, karena di ayat ini memang kan ada dua kategori manusia. Ada yang memang taubat, ada yang mereka ya terjebak dalam kekafirannya sampai akhir kematian. Nah, ini yang dinamakan kafir ini yang mereka akan mendapatkan laknat. Kalau ayat sebelumnya mereka mendapatkan ampunan dari Allah karena mereka bertaubat, memohon ampun kepadanya. Lanjutkan, Bu. Para malaikat di langit sana dan seluruh umat manusia juga melaknat pada mereka dengan membenci dan tidak suka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah melaknat, para malaikat melaknat, manusia-manusia beriman juga melaknat karena kekafiran mereka, karena keingkaran mereka. Ini yang kafir kuadrat, Bu. Dikatakan kafir kuadrat, udah dia kafir, kemudian perilakunya jahat lagi, durhaka lagi, membuat keonaran, menyebarkan kesesatan, ya kan? Membuat hal-hal yang membuat kita gaduh di tengah masyarakat. Tidak hanya dilaknat oleh Allah, juga dilaknat oleh para malaikat, juga ikut marah. Manusia orang-orang beriman juga ikut marah, mengutuk ya mereka karena keingkarannya, kedurhakaannya yang dipraktikkan dalam kehidupan. Kan pasti kalau kita berbuat yang melanggar aturan, melanggar hukum, kan orang nggak suka. Sudah dikasih tahu baik-baik, nggak mau dengar juga. Kajian jadinya orang nggak suka, ya kan, Bu?
malah kita marah itu. Malah kita dijauhkan, kita menjauhinya. Jangan sampai kita dan anak keturunan kita mengikuti jejak langkah mereka yang suka membuat hal-hal yang buruk di tengah-tengah kehidupan. Terakhir, Bu, lanjut. Dari itu, wahai saudara, bertobatlah sebelum Ya, gimana, Bu? bertobatlah sebelum ajal tiba. Jangan kafir di alam dunia Nia agar selamat dan masuk surga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Itu harapan kita. Walaupun mereka kafir, satu saat mereka bisa bertobat. Karena hidup ini terlalu cepat, Bu. Kalau kita hidup dengan nilai-nilai kekafiran, ya, kedurhakaan, menyimpang, waduh, kasihan di sananya, Bu. Di dalam kubur diazab, apalagi di neraka nanti selama-lamanya itu, Bu, ya. Kalau enggak cepat bertaubat, ya. Nah, itu harapan dan doa kita. Tetap kita doakan orang-orang yang kafir itu, Bu, ya. Orang yang jahat, orang yang berbuat buruk, kita doakan semoga mereka bertaubat. Tapi andai kata mereka enggak bertobat, ya mereka akan merasakan akibat kekafirannya, mendapatkan apa, Bu? Laknat. Laknat itu jauh dari rahmat Allah, tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Artinya enggak ada nikmatnya dia hidup di dunia ini, ya. Rasanya enggak bakal tenang, Bu, dengan kekafirannya itu. Selalu ditimbul oleh hal-hal yang meresahkan jiwanya, ya. Apalagi ketika masuk dalam kubur, ya, di sana diazab, apalagi di akhirat, ya, pasti, Bu, ya. Semoga kita terjauhkan dari watak-watak orang kafir yang kecenderungannya menolak ajaran Allah dan Rasulnya. InsyaAllah kita ketemu lagi minggu depan. Semoga kita panjang umur, hidup kita berkah dalam iman dan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kafatu majlis. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.